warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Sore warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat semua. Baiklah, pada hari ini Senin kita mengadakan acara berbagi praktik baik oleh salah satu CGP dari SD Negeri 36 Kediri, Ibu Rizka Mulia. Namun sebelumnya izinkan saya berpantun. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar ini. Oke, semoga enjoy Bapak dan Ibu untuk beberapa waktu ke depan. Baiklah, mengawali acara webinar kita pada siang hari ini, tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita semua dapat berkumpul walaupun secara virtual. Semoga Bapak dan Ibu tetap sehat dan walafiat. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kami kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat rahmat beliaulah dan perjuangan beliau jugalah kita pada sampai detik ini. Ilmu terus berkembang. Nah, sekarang pun kita sudah merasakan. Sekarang sudah pakai teknologi Zoom-nya, webinarnya. Oke, Bapak dan Ibu hebat, tidak memperpanjang mukadimah acara pertama, kami meminta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata beserta kata-kata motivasinya untuk tetap menyemangati para mahasiswa. Pada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa dengan kami selaku Kepala SD 36/3 Belwi. Alhamdulillah, pada hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama di acara webinar kita pada siang hari ini. Dan selawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, mungkin pada siang hari ini kita dapat hadir di sini dalam acara webinar diseminasi disiplin positif yang dilaksanakan di grup di sini. Mungkin Ibu Rizka selaku CGP dari SD 36 Belwi yang telah melaksanakan webinar ini beserta teman-teman, dan juga mungkin kami tidak juga memperpanjangkan muka kami. Cuman kami mengharapkan ya dengan adanya seminar ini akan meningkatkan mutu pelayanan di sekolahnya masing-masing, dan apa-apa ilmu yang didapat selama menjadi peserta CGP di tahun 2024 ini, ibu-ibu CGP, ibu-ibu hebat dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di selama CGP. Mungkin praktik-praktik baiknya yang telah didapat selama CGP dapat memajukan sekolahnya masing-masing, terutama di SD kami, SD 36 Belwi. Ya, kami lihat sudah ada perubahan dari CGP kami dan GP kami ya, selama sudah menjalankan pendidikannya seperti Ibu Cici, sudah menjalankan GP-nya dan sangat bermanfaat sekali. Dan mudah-mudahan ke depannya juga Ibu Rizka dapat melaksanakan lebih baik ya dari hari ini. Mudah-mudahan ke depannya semua guru penggerak kami di SD 36 dapat melaksanakan praktik-praktik baik
di SD 36 Belui. Dan juga CGP-CGP yang lainnya juga dapat melaksanakan, menerapkan ilmu-ilmunya dan berbagi, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, apa-apa ilmu yang didapat selama pendidikannya di guru penggerak ini. Dan mungkin untuk hari ini ibu-ibu di sini nggak ada bapak ya, ibu-ibu semua sepertinya. Untuk siang hari ini mudah-mudahan dapat melaksanakan webinarnya dengan baik dan berjalan dengan lancar sampai akhirnya. Dan mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan waktu yang akan datang bisa kami diberi kesempatan untuk mengikuti webinar ini lagi. Demikianlah kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rini Kurniati sebagai Ibu Kepala Sekolah di SD Negeri 36/3 Belui. Baiklah, kami langsung acara pokok kita. Kami persilakan kepada Ibu Rizka Oktoria untuk memimpin acara pada siang hari ini. Kepada Ibu Rizka kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak memperpanjang mukadimahnya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada ruang virtual kita pada siang hari ini. Adapun agenda kita pada hari ini adalah menyebarkan pemahaman tentang budaya disiplin positif yang merupakan salah satu rangkaian aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan PPT saya. Nah, namun dalam ketika saya mempresentasikan, Bapak Ibu boleh menonaktifkan kameranya masing-masing. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baiklah, kita langsung saja. Adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan sebelum kita mulai masuk kepada materi, kita ice breaking dulu. Nah, ibu-ibu, ini ice breakingnya ada petunjuknya yaitu kita bermain tebak gambar. Nah, nanti Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan langsung aja raise hand. Oke, kita mulai saja. Oke, pada gambar yang pertama, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Tahi lalat. Tahi lalat. Oke, kita lihat dulu ya. Kali Ibu Sari. Tahi lalat. Oke. Kira-kira apa ini jawabannya Bapak Ibu? Oke, Bu Sari lagi. Apa Bu Sari? Udang rebus.
Oke, udang rebus ya. Oke, kita kunci jawabannya. Ya, betul sekali. 200 sekali. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, nomor yang ketiga. Oke, ibu-ibu yang lain. Oke, Ibu Ina. Kira-kira apa Bu Ina jawabannya? Tenaga listrik. Tenaga listrik. Oke, kita lihat dulu. Ya, betul sekali, Bu Ina. Ya, Bu Ina. Lanjut. Nomor 4. Kira-kira ada yang bisa menjawab, ibu-ibu? Ayo ibu yang lain. Ya, Ibu Ceci. Silahkan. Tuang Tuang air. Oke. Ya, betul sekali. Air. Mari kita ke gambar yang kelima. Ada yang bisa, ibu-ibu? Ini ada 3 gambarnya. Kira-kira kalau disatukan menjadi kalimat apa? Oke, Ibu Ceci lagi. Boleh? minta saya uang Bu, minta uang. Minta uang. Oke, kita lihat. Jawabannya. Ya, betul sekali. 200 Ibu Cici. Pertanyaan yang ke-6. Oke, ada yang bisa jawab? Mungkin ibu-ibu yang lain bisa ikut partisipasi. Oke, Ibu Sari. Potongan harga. Potongan harga. Oke, kita lihat. Ya, betul. Yang terakhir. Gambar yang terakhir. Ya, Ibu Cici. Senam otak. Oke, senam otak. Ya, betul sekali. Oke, dengan kita semua yang sudah bisa terlihat dalam. Oke, kita lanjut kepada materi kita, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun konsep inti budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, motivasi perilaku manusia, selanjutnya disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Adapun pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Adapun perubahan paradigma teori kontrol menurut ilusi kontrol Dr. William Glaser yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita lihat dulu apa itu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lanjut kepada nilai-nilai kebajikan yang merupakan nilai positif yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah Ibu Primary Years Program atau PYP yang terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Adapun yang pertama yaitu bertahan hidup yang terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, siswa merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari dalam kelompok. Dan yang ketiga adalah penguasaan yang terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Dan yang keempat yaitu kebebasan yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kesenangan yang terdiri dari bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Adapun motivasi perilaku manusia, seperti yang kita tahu bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan yang tertentu. Adapun motivasi terdiri dari 2. Yang pertama adalah motivasi ekstern, yaitu motivasi dari luar, di mana murid melakukan kedisiplinan karena takut, menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang kedua adalah motivasi intern, yaitu motivasi dari dalam diri, yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya untuk menghargai nilai kebijakan diri sendiri. Nah, tujuan motivasi intern ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lihat adapun perbedaan hukuman, adapun hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi bentuknya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi bentuknya proses yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari ketiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah merupakan pilihan yang paling baik karena bersifat dua arah dan siswa dilibatkan dalam mengambil keputusan.
Nah, kita lihat ada identitas gagal, yaitu hukuman, dan identitas sukses yang menghasilkan disiplin berupa konsekuensi dan restitusi. Kita lihat kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang membuat tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang panjang, serta murid mendapatkan keadilan dan akan merasa tersakiti. Sedangkan identitas sukses yaitu berupa konsekuensi yang terdiri dari sesuatu yang harus terjadi yang akibatnya nanti membuat siswa tidak nyaman untuk jangka pendek dan bisa siswa merasa diabaikan dan dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan yang menguatkan untuk siswa dalam jangka waktu panjang karena mendapat ganti dan mendapatkan penguatan dari guru. Nah, kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya murid disuruh berdiri di depan kelas, terus gurunya marah-marah ke murid, serta murid disuruh menulis saya tidak terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu contohnya, contoh hukuman. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung, atau guru tegas dan murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir adalah restitusi. Dengan restitusi ini, guru menanyai tentang keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah sehingga murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Guru yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kita lihat contoh penerapan lengkap pada saat upacara. Nah, jika guru pada posisi penghukum, biasanya akan mengucapkan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu untuk posisi penghukum. Sedangkan guru pada posisi pembuat merasa bersalah biasanya akan menyampaikan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, kata mengecewakan itu membuat siswa merasa kalau dirinya bersalah. Sedangkan pada posisi teman, kalimat yang biasa disampaikan oleh guru yaitu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, kata-kata yang seperti ini, tolong bantu ibu bapak, itu termasuk kepada posisi kontrol sebagai teman. Sedangkan posisi kontrol pada pemantau, biasanya guru menyampaikan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan yang terakhir, pada posisi manajer, biasanya guru akan menyampaikan apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini posisi paling tinggi dan paling disarankan dan direkomendasikan adalah posisi manajer karena kita melibatkan siswa dan siswa mencari solusi dari masalah yang dia alami. Nah, di sini ada perilaku kontrol negatif dan perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Adapun pada perilaku kontrol negatif yaitu pada posisi kontrol guru yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau juga pada posisi pembuat merasa bersalah, guru biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Sedangkan pada posisi teman biasanya guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sedangkan pada posisi pemantau biasanya guru menghitung atau mengukur, dan pada posisi manajer biasanya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita lanjut. Biasanya hasil dari jika sebagai penghukum siswa akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Sedangkan pada posisi pembuat rasa bersalah biasanya siswa
hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Sedangkan pada posisi teman, hasilnya biasanya siswa akan ketergantungan pada guru gitu. Dan yang keempat, pada posisi pemantau biasanya menghasilkan siswa yang menyesuaikan bila diawasi, dan jika pada posisi manajer, siswa akan menguatkan watak dan karakternya. Dan biasanya kalau pada posisi penghukum, siswa bisa menjawab atau menjawab dari pertanyaan dari guru, biasanya saya tidak peduli. Nah, kalau pada posisi pembuat rasa bersalah, yaitu biasanya disampaikan dengan kata maafkan saya. Dan pada posisi teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Dan yang pada posisi pemantau, biasanya siswa sering menyampaikan saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi dia butuh imbalan gitu. Dan yang terakhir pada posisi manajer, biasanya murid menyampaikan bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, atau juga bisa jadi saya akan memperbaiki masalah ini dengan jadi solusi yang didapatkan. Adapun dampak pada murid pada posisi penghukum, yaitu biasanya murid akan mengulangi kesalahan yang berulang kali dan berperilaku menjadi agresif. Dan juga pada dampak pada pembuat merasa bersalah, murid jadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Sedangkan pada dampak pada posisi teman, yaitu tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Selanjutnya, jika dampak pada posisi pemantau, biasanya siswa menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Sedangkan dampak pada manajer, posisi manajer, yaitu siswa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Apa kaitan dengan dunia berkualitas jika pada posisi penghukum murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas? Sedangkan pada posisi pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Selanjutnya pada posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia. Selanjutnya pada posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas, dan pada posisi manajer, kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, di sini kita lihat ada video contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus Naren terlambat datang ke sekolah. Mari Bapak Ibu sama-sama kita saksikan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Maka terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket. 2. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu sedikit cuplikan dari contoh penerapan 5 posisi kontrol bagi guru. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mempunyai gambaran bagaimana kita menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk lebih memahami materi kita pada hari ini dan materi yang tadi yang sudah kami sampaikan, di sini kami mempunyai pertanyaan. Nah, posisi kontrol apakah aku? Dengan kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira itu termasuk posisi kontrol yang mana? Adakah Bapak Ibu yang ingin mencoba menjawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, Bu Ceci. Sudah terbuka. Silakan. Ini kok sudah terbuka ya, Bu? Mana? Posisi penghukum. Di slide-nya Di sini. Mungkin ingat Ibu, makanya dari tadi pas video ditampilkan juga putus gitu. Jadi lelet slide-nya. Nah, itu. Ini apa tidak konsisten antara yang ditampilkan sama yang sinyal mungkin. Jaringan, Bu. Iya, jaringan mungkin. Nah, sekarang slide yang mana yang kelihatan, Bu? Slide saya kecewa. Apakah sudah sampai dengan kamu. sisi kontrol? Enggak, sudah sampai saya Ya. kecewa sekali dengan kamu. Iya, sampai di situ kita, Bu. Jadi, kalau kita ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu, nah itu termasuk posisi kontrol yang mana antara 5 yang tadi sudah kita jelaskan. Ibu Ceci bisa jawab? Pembuat rasa bersalah. Iya. Nggak bersalah. Oke, kita lihat. Ya, betul sekali karena di situ ada kata kecewanya ya. Jadi kita guru membuat siswanya merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah slide-nya sudah berpindah, Bu Cici? Sudah, oke. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, silakan Bapak Ibu, itu termasuk posisi kontrol yang mana di antara 5 tadi? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau? Nah, silakan. Sambil kita refleksi sedikit, karena materi kita cukup banyak dari tadi, kita refleksi sedikit tentang pemahaman kita, materi posisi kontrol. Ada yang bisa menjawab? Oke, tidak ada. Langsung saja kita lihat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu termasuk posisi penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita menghukum siswa kalau dia tuh selalu salah dalam apa yang dia lakukan. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini termasuk posisi kontrol yang mana? Oke, kita langsung jawab saja, yaitu manajer. Apa rencanamu? Jadi siswa diajak ada komunikasi gitu. Apa rencanamu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi termasuk pada posisi manajer. Kita lanjut.
Nah, ada ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, biasanya ini posisinya teman ya. Kita lanjut. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ibu Ceci bisa jawab? Bantu saya jawab untuk pertanyaan ini. Pemantau, Bu. Oh, pemantau. Oke, betul sekali. Oke, kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini kenapa kita menggunakan keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, berkolaborasi siswa dan guru. Nah, kalau dulu itu namanya peraturan kelas yang biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Nah, mungkin seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gozen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa keyakinan kelas ini kenapa dia dibuat secara bersama-sama, kolaborasi antara guru dan murid agar apa? Agar lebih memotivasi siswa dan membuat siswa merasa dirinya merasa dirinya ada gitu di sekolah. Berarti dibuat bersama-sama dan juga apa yang nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat tentunya berasal dari diri siswa dan guru yang ada di kelas. Nah, selanjutnya bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, kita bisa mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang suasana kelas yang bagaimana yang mereka impikan. Yang kedua, siswa mencatat semua masukan-masukan dan ditulis, biasanya kalau kami itu ditulis di sticky note, lalu ditempelkan bisa di kertas karton ataupun bisa di papan tulis. Nah, yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Dan dari kalimat-kalimat yang biasanya kalau di SD itu biasanya kan mereka masih menggunakan kata-kata yang sederhana, misalnya tidak boleh ribut, tidak boleh terlambat. Nah, kita sebagai guru adalah kita mengarahkan bagaimana kalimat-kalimat negatif tersebut bisa kita ganti menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak boleh terlambat. Nah, kalimat itu kan termasuk kalimat negatif. Nah, kita ganti menjadi kalimat positif, yaitu dengan hadir tepat waktu. Dan yang keempat, tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Dan mungkin Anda akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Dan yang kelima, selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, dan datanglah tepat waktu. Yang keenam, kita bisa tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar warga kelas mudah mengingatnya. Dan yang ketujuh, setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid. Dan yang terakhir, keyakinan kelas bisa dipajang di dinding atau di tempat yang mudah dilihat oleh siswa. Nah, biasanya kalau pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif seperti yang sudah saya berikan contoh tadi, misalnya tidak boleh terlambat, kita ganti kalimatnya menjadi hadir tepat waktu. Ya.
agar kalimatnya lebih positif. Dan selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Ya, tidak perlu banyak-banyak, cukup 5 atau 3 juga boleh. Yang penting keyakinannya bisa terlaksana, bisa dilaksanakan oleh siswa dan mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan. Oke, kita lanjut ke materi, ini mungkin materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, sifatnya memperbaiki hukuman, dan yang terakhir menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kita lihat yang pertama ada tahap segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, pada tahap ini, pada tahap menstabilkan identitas, biasanya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru, yaitu yang pertama, berbuat salah itu wajar. Lanjut, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Yang selanjutnya, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kita bisa sebagai guru menyampaikan, kamu berhak merasa begitu. Pada tahap restitusi yang kedua, yaitu tindakan yang salah, yang berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya kalimat-kalimat yang diucapkan pada tahap ini, yang pertama adalah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, untuk kalimat validasi tindakan, nah itu tadi contohnya. Dan yang terakhir, tahap restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Adapun kalimat-kalimat yang diucapkan pada tahap ini, yang pertama adalah apa keyakinan kelas kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itulah tadi langkah-langkah segitiga restitusi yang bisa kita terapkan pada siswa kita. Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan kalimat-kalimat yang kita gunakan sudah kami paparkan satu persatu. Dan terakhir, penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya juga ingin berpantun. Saya balas pantun Ibu Ceci tadi ya, saya tidak mau kalah.
Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi gambaran bagi Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita masing-masing demi menciptakan siswa-siswa yang berkarakter dan berkualitas di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah tadi sudah disampaikan materi oleh Ibu Rizka Oktaria. Dari penyampaian yang sudah disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga materi ini tentunya di setiap pertemuan dan di setiap ada kegiatan yang tak henti-hentinya disampaikan oleh para petinggi kita yang untuk diingatkan ini bukan sekedar pembahasan materi tetapi lebih ke untuk penerapan kita. Oke, mungkin demikianlah acara kita pada hari ini. Saya secara pribadi selaku pembawa acara atau moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan atau ada salah kata yang menyinggung Bapak dan Ibu guru. Ibu-ibu semua ya pada sore hari ini. Ada sesi tanya jawab Ibu Rizka? Cukup Ibu. Cukup. Oke, baiklah. Ibu-ibu guru hebat semua, demikianlah. Sebelumnya mari kita beri aplaus dulu, tepuk tangan yang meriah buat Ibu Rizka. Oke, selamat beristirahat, selamat siang. Boleh Bapak Ibu jika ada kegiatan lain untuk meninggalkan ruang virtual kita. Semoga selamat beristirahat dan selamat sampai berjumpa lagi. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama. Yang sudah bergabung. Ada direkam. Lo beda dari Nanti aku gematai kok. Tidak berata rekam. Oke. Makasih ibu-ibu udah bergabung. Sehat selalu. Jumpa lagi. 52 menit kah? Di lama ya? Sebab 40. Kirim ya on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi ya pagi ini. Nah, oke, pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Ya, coba silakan. Ya, kesepakatan kelas. Oke, bagus. Itu peraturan kelas. Iya, betul. Peraturan kelas. Jadi, sudah betul ya jawaban dari Vito dan Ingat. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan atau juga peraturan kelas. Jadi, di dalam keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai positif yang akan kita terapkan. Nah, nilai-nilai itu dari mana datangnya? Datangnya dari kamu sendiri. Kamu yang bikin keyakinannya, misalnya kamu kelasnya mau bagaimana? Apa kotor dibiarkan saja? Atau yang terlambat masuk dibiarkan saja? Dan itu tergantung dari keyakinan yang kita buat. Nah, sekarang Ibu mau kamu semuanya satu persatu membuat satu keyakinan yang ingin kamu ciptakan di dalam kelas kamu masing-masing. Nah, Ibu punya kertas? Silahkan dituliskan di kertasnya, cukup satu saja. Nanti kalau sudah selesai,
silakan ditempelkan di bawah yang sudah Ibu tulis. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Ya, maunya kelasnya yang bagaimana? Apa kelas yang kotor, kelas yang bersih, atau kelas kamu belajar itu? Sudah itu ya. Ya. Sepengetahuan kamu memang nggak usah. Sudah diberitahukan. Hadir tepat waktu. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Itu kan termasuk dari nggak usah. Nah, keyakinannya saja. Apa contohnya saja? Oke, yang sudah selesai, silakan tunjukkan. Sini ada sini. Bagus tuh nilainya. Oke. Gitu. Ya, oke. Ada lagi yang sudah semuanya? Sudah? Telah 8 orang. Berapa yang belum? Jawab ya. Oke, sudah. Semuanya sudah selesai membuat keyakinannya masing-masing. Coba kita baca satu persatu. Duduk empat. Ya, yang pertama, tidak boleh dibuang saat belajar. Saya selalu belajar hadir tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Jika telah masuk selama 10 menit, maka pintu akan ditutup. Mematuhi aturan sekolah, datang lebih awal. Memperhatikan guru menjelaskan di depan. Membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan kelas, membuat kelas bersih. Nah, dari apa yang sudah kamu buat dapat Ibu tangkap bahwa kamu semuanya menginginkan kelas yang pertama yang bersih. Dengan cara apa? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ada satu lagi poinnya yang Ibu tangkap, yaitu hadir tepat waktu. Oke. Jadi inilah kesimpulan dari keyakinan kelas yang kelas 6 inginkan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, hadir tepat waktu. Apakah keyakinan ini bisa kita gunakan? Bisa. Siapa yang buat keyakinan ini? Apakah Ibu atau kamu? Siapa? Iya, dari kamu sendiri. Nah, karena yang buat keyakinan ini kamu sendiri, apakah boleh dilanggar? Tidak. Kalau dilanggar bagaimana? Denda. Siapa yang bilang denda? Iya, Sari. Apakah setuju semuanya? Setuju. Itu bukan Ibu yang bilang, kan? Kamu sendiri yang minta. Oke? Sudah sepakat? Sudah? Oke. Selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vito Faliandra, kelas 6. Nama saya Hela Ramadan. Saya dari kelas 6. Nama saya Abid dari kelas 6. Saya sangat senang. Saya sangat senang. Penting. Karena biar lebih disiplin di sekolah. Karena bisa membuat kelas lebih teratur. Karena bisa membuat kelas teratur dan nyaman.